Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaliful Aziz dan RP 50012215. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya baca dan saya review sebagai tugas akhir dari mata kuliah eksplorasi elektromagnetik. Di sini jurnal yang saya pilih adalah dari Journal of Applied Geophysics dengan standar dengan indeks Q2. Judul yang saya ambil adalah Microgravity dan GPR Surveying for Detection of Building Foundation, The Case of Ballistic dello Spirito Santo in Naples, Italia. Dengan autor Maurizio Milano, Luigi Bianco, Mauro Lamanna, Maurizio Fedi, dan Valentino Russo. Jurnal ini masuk ke terbitan Tribunal, tapi artikelnya disubmit di bulan Oktober 2025. Keywordnya yaitu GPR, Archaeogeophysics, Imaging, Urban Geophysics, Multiscale, dan Multiscale Methods. Di sini bisa diakses URL dari artikelnya, dan ini doi dari artikelnya. Next. Pertama yaitu bab pendahuluan, di mana pada artikel ini mengambil studi kasus pada Gereja Basilia dello Spirito Santo di pusat kota Napoli, Italia. Gereja ini merupakan bangunan bersejarah yang berada di lingkungan padat penduduk. Masalah utamanya yaitu adanya ketidakpastian sejarah mengenai struktur fondasi kubah yang disebut telaro. Selain itu terdapat dugaan banyak rongga bawah tanah bekas galian tambang yang kemudian dialihfungsikan menjadi makam atau osir. Kemudian next, jadi metode dan tujuan yang digunakan yaitu diperlukan metode geofisika non invasif, mikro yaitu betul gravity efektif yang yang efektif mendeteksi anomali densitas rongga, dan GBR yang efektif untuk struktur dangkal, fondasi atau tembok berdasarkan kontras gravitas. Jadi tujuan yang diambil dari artikel ini yaitu menggunakan kombinasi GBR dan mikrogravitasi untuk merekonstruksi sistem fondasi Basilia dello Spirito yang diperdebatkan, khususnya struktur penguat fondasi kubah yang disebut telaro. Kemudian ini archaeology setting, yaitu keadaan dari bentuk bangunan itu sendiri. Secara historis, terjadi perdebatan mengenai konstruksi fondasi kubah. Ada teori yang mengatakan pilar kubah ditanam sampai kedalaman 17 meter, sampai menyentuh batuan dasar tak. Namun, solusi yang kini diadopsi adalah penggunaan telaro, yaitu cincin fondasi menurus dari bata pada kedalaman sekitar 7 meter. Penelitian ini menunjukkan bahwa apakah struktur telaro itu benar-benar ada di kedalaman dan berada di kedalaman berapa. Nah, di sini catatan metode yaitu gravity dan GPR. Untuk gravity sendiri dilakukan di bagian tengah gereja menggunakan strain tracks EV optograph dengan jarak antar titik 0,5 meter dengan 389 stadion. Kemudian koreksi data menggunakan cakup koreksi drift, pasang surut, dan free air, koreksi Bogor. Pada artikel ini kelihatannya diabaikan. Kemudian peta anomali gravitasi buat dan vertikal gradient dihitung menggunakan metode ISVG untuk mengurangi efek massa bangunan di sekitar alat dan berjelas anomali bawah permukaan. Kemudian untuk GPR sendiri menggunakan alat GSSI SIR 3000 dengan dua antena yaitu 4000 MHz untuk resolusi tinggi atau dangkal dan 160 Hz untuk penetrasi yang dalam. Kemudian pengolahan datanya menggunakan koreksi statik, background removal, dan filter AGC. Kecepatan gelombang rata-ratanya adalah 0,09 meter per Newton second. Nah, ini peta lintasan untuk akuisisi data GPR, di mana garis-garis hitam menunjukkan
Lintasan pengukuran menggunakan antena 400 MHz bisa dilihat lintasan sangat rapat membentuk grid untuk mendapatkan detail yang tinggi. Sedangkan garis putus-putus merah adalah lintasan antena 150 MHz yang digunakan untuk melihat struktur yang lebih dalam di sepanjang nave, lorong utama, dan terasap gereja. Kemudian di sini multiscale methods untuk data grafis dilakukan analisis lanjutan menggunakan metode multiscale. Ini meliputi metode multigrade untuk memperkirakan kedalaman supernova dan metode DEX untuk pencitraan 3D dari fondasi tersebut. Jadi ini tambahan eh, metode untuk data gravitasi. Nah, di sini hasil yang diperoleh yaitu untuk graviti, peta gradien vertikal menunjukkan pola anomali positif berbentuk segi 4 di lokasi yang diduga sebagai fondasi. Analisis menunjukkan sumber anomali berada pada kedalaman 4 sampai 5 meter. Ini sedikit lebih dekat dari desain asli. Kemudian depth mengenai adanya struktur memanjang yang menghubungkan pilar-pilar 36 meter yang diinterpretasikan sebagai fondasi Telaro. Kemudian untuk yang hasil dari pengungkapan GPR sendiri yaitu antena 400 MHz berhasil mendeteksi banyak anomali berpola yang diinterpretasikan sebagai rongga makam dan kripto di bawah lantai, namun tidak berhasil mendeteksi fondasi Telaro karena penelusur terbatas. Nah, kemudian untuk antena 150 MHz mencapai kedalaman sampai 10,5 meter, tidak menemukan refleksi jelas dari fondasi Telaro, namun menemukan struktur memanjang misterius di kedalaman 9 meter yang mungkin fitur geologi atau struktur kuno yang belum diketahui. Nah, di sini untuk peta hasil survei microgravity untuk pedan gravitasi, di mana gambar ini menunjukkan peta medan gravitasi, warna merah menunjukkan nilai gravitasi nilai rendah, dan di sini juga kita mulai melihat adanya variasi densitas di bawah lantai gereja. Kemudian gambar kedua yaitu data data sebelumnya diolah menjadi peta gradien vertikal. Bisa dilihat pada area tengah gereja terdapat pola anomali positif warna merah kuning yang membentuk pola segi 4 atau kuadrangular. Pola ini lain diinterpretasikan sebagai respon dari struktur fondasi Telaro yang memiliki densitas lebih tinggi daripada di tanah sekitarnya. Kemudian untuk rod diagram atau penampang vertikal dari GPR-nya. Untuk gambar A dan B, gambar A dan B untuk gambar A dan B adalah hasil dari antena 400 MHz. Lengkungan lengkungan atau hiperbola yang menunjukkan panah biru dan hijau menandakan adanya objek rongga atau makam di kedalaman dangkal sekitar 0-2 meter. Sedangkan gambar C yang paling bawah adalah hasil antena 160 MHz. Meskipun bisa menembus sampai dalam 10 meter, GPR tidak memperlihatkan pantulan yang jelas dari fondasi dinding. Kotak merah hanya menunjukkan anomali samar di kedalaman 9 meter yang belum teridentifikasi pasti. Kemudian next, peta irisan depth slash atau peta irisan kedalaman GPR. Fungsinya adalah untuk melihat seberapa sebenarnya secara horizontal. Gambar A adalah irisan pada kedalaman dangkal 35, 36 sampai 54 cm. Ada area yang berwarna merah kuning menunjukkan titik-titiknya yang sangat ramai. Ini membuktikan bahwa di bawah lantai gereja penuh dengan makam dan krip. Namun pada gambar B di kedalaman 1,4 sampai 1,62 meter, anomali tersebut mulai menghilang. Ia mengurangi bahwa GPS sangat efektif untuk dangkal namun terbatas untuk melihat struktur fondasi yang lebih masif dan lebih dalam. Kemudian ini analisis multi-bridge untuk pengolahan data gravitasinya. Karena GPR kurang optimal untuk melihat fondasi, digunakan analisis multi-bridge pada data gravitasi. Grafik ini menunjukkan garis-garis yang konvergen atau bertemu di satu titik merah. Titik temu ini mengindigasi pusat kedalaman sumber anomali dari analisis ini didapatkan estimasi kedalaman sekitar 4 sampai 5 meter. Ini model akhir dari DEX hasil integrasi 3D. Bisa akhirnya diproduksikan dalam model 3D menggunakan metode DEPS. Gambar B
memperlihatkan balok 3D di mana balok 3D di mana warna merah dan biru menunjukkan posisi fondasi penguat pilar yang menghubungkan keempat pilar utama. Model ini mengorbitas populasi tersebut yang ada tanda tanya berada dalam meter yang mana lebih dangkal daripada destinasi yang berada di meter. Jadi kesimpulannya itu studi ini berhasil membuktikan keberadaan fondasi telarum menggunakan metode mikrogravitasi di dalam termometer. Jadi berhasilnya lewat metode yang gravitasi bukan GBR karena GBR metode GBR terus sangat efektif untuk memetakan rongga makam dan grafik dangkal namun kurang berhasil mendeteksi fondasi bata karena rendahnya kontras gravitas relatif dengan tanah sekitar. Jadi kegagalan dari GBR karena GBR tidak bisa mendeteksi fondasi bata. Alasannya karena kontras gravitas dialihkan dengan tanah sekitar. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi multimetode seperti pada kasus ini ada dan bukti dalam survei geofisika dilakukan pengenalan bersejarah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.